seminggu sesudah kejadian warna kulitnya sudah berwarna gitu, terus sudah copot infus, selang-selang gitu sudah dicabut-cabut, yang dari mulut juga sudah dicabut kecuali tapi yang dari kepala masih tersisa. Sebetulnya kemarin aku udah kesini gitu, pas liburan juga pengen cepet-cepet pulang karena biar tahu info yang akurat supaya nggak simpang siur kalau info dari kiri kanan gitu. Jadi kemarin aku udah kesini, terus ketemu sama Dila, ketemu sama Abel, Daphne, anak-anak tercinta, ditemenin sama manajer aku, Kiki sama Rafa juga anakku yang pertama. Kemarin kesini tidak berharap pasti bisa langsung masuk ICU karena memang Bekti memang diminta untuk total banget ada di ruang ICU, tidak dibesuk segala macam. Tapi untungnya dapat waktu sedikit mau ngelongok, sebetulnya cuma pengen lihat dari pintu gitu ya bagaimana keadaannya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah kemarin aku lihat yang menyenangkan itu adalah si tubuhnya sudah semakin segar, Bekti sudah semakin segar. Terus waktu seminggu lalu yang pas musibah hari Kamis aku ketemu dia kan kulitnya tuh pucat, terus wajahnya emang ya sakit gimana sih gitu. Tapi pas kemarin tepat di seminggu sesudah kejadian warna kulitnya sudah berwarna gitu, terus sudah copot infus, selang-selang gitu sudah dicabut-cabut, yang dari mulut juga sudah dicabut kecuali tapi yang dari kepala masih tersisa karena kemarin aku lihat masih ada cairan di kepalanya yang masih harus dikeringkan, ada drainasenya gitu. Kalau minggu lalu cairan darah cukup pekat dan kental banyak. Kalau kemarin tinggal 100 mili. Jadi saya sih melihatnya ada harapan baik untuk menuju ke pindah ke ruang rawat biasa. Gitu karena kan ini kalau pecah pembuluh darah otak itu kan nggak bisa langsung sembuh gitu. Amin, bisa ada keajaiban bisa seperti itu gitu. Nah, cuman ya paling tidak kalau setelah seminggu setelah musibah terus aku lihat kemarin berprogres baik gitu loh. Di hari Kamis kemarin ya gitu. Ini hari apa sih? Oke. Di hari Jumat kemarin. Gila, gue udah gak ingat hari. Di hari Jumat kemarin gitu maksudnya. Terus yang menyedihkan itu bukan menyedihkan ya, aku terharu. Jadi Rafa memang pengen ikut buat ketemu Bekti karena dari lahir dari bayi itu emang udah sering ketemu, ya bahkan kalau kita ada kerjaan zaman aku ada program Cerwis dulu tuh dari bayi ya udah ditenteng kemana-mana. Aku mau lihat Om Inda, kan memang dari kecil panggilnya Om Inda. Pada saat Rafa masuk, Bekti lihat Rafa malah nangis dipegangin tangan Rafa. Aku nggak sempat video karena buat aku tuh nggak harus ini ya, di videoin nangis, dipegang tangannya Rafa terus Bekti nangis. Aku tanya kenapa Bekti nangis, aku bilang ya dia ngomong pakai bahasa Inggris gitu, pokoknya Bekti bilang ini si anak bayi yang udah gede gitu istilahnya. Jadi kan maksudnya secara random daya ingatnya tuh masih ingat gitu. Ya cuman ya memang belum pulih total dalam arti kata kalau diajak bicara dia bisa menjawab Bekti, cuman masih ada hal-hal yang suka skip gitu loh. Tapi menurut aku itu mungkin proses ya, proses banget dengan melihat Bekti sudah bisa ngobrol. Meskipun kadang suka loncat-loncat, suka tato dia inget siapa, loncat, balik lagi mundur, mesti aku ingetin, tadi gue lagi nanya ini gitu. Dia bisa inget lagi. Terus yang menyenangkan adalah kemarin tuh di ruang ICU dipasang lagu-lagunya Bekti. Bekti itu kan seneng sama lagu-lagu lama, Nat King Cole gitu. Anak zaman sekarang banget ya. Jadi pas dipasang itu aku tanya, ini lagu apa Bekti? Dia nyanyi, dia inget. Jadi yang menurut aku menyenangkan aja kalau dia bisa mengingat semua dengan sangat baik, termasuk lagu-lagu yang dia suka gitu aja sih. Ini berarti untuk pindah ke rawat inap cairan di kepalanya harus habis dulu gitu kan? Ya kemarin yang nanti mungkin lebih detailnya dari tim medis rumah sakit ya. Tapi yang aku dengar kemarin bahwa sebetulnya diharapkan sudah selesai dulu, tidak ada lagi cairan yang mesti diambil atau tersisa, baru dia bisa dipulihkan di ruang kamar biasa. Gitu. Dari anak-anaknya Kak Bekti sendiri ada omongan apa sih tadi? Iya mereka, aku sedih aja karena pas kemarin ketemu tuh mereka langsung peluk aku gitu, Daphne sama Abel. Terus aku bilang, kamu kok lagi di sini? Iya soalnya kan aku lagi libur. Ya
nggak bisa bicara banyak pada saat di saat mereka lagi liburan terus harus bersama dengan ayahnya, tapi kan yang disyukuri adalah masih bisa berkumpul dengan situasi yang berbeda. Mereka cuma bilang pengen cepet ayah tuh pulang. Mereka cuma pengen ayah pulang. Makanya waktu aku kemarin sempat bikin video Dav nih supaya nanti aku bisa simpen itu dan nanti bisa dikirimin ke Bekti suatu hari dia udah bisa semakin pulih gitu ya, bahwa anak-anaknya menunggu. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi penyemangat Bekti untuk bisa cepat sembuh, cepat pulih dan cepat pulang. Mbak sendiri bagaimana? Kenapa? Istri Teh Dila gimana kondisinya? Ya selayaknya istri ya, tidak ada hal yang mudah untuk bisa dihadapi karena menemani suami atau menemani pasangan sakit itu kan juga bukan hal yang menyenangkan ya gitu. Apalagi ini kan musibahnya bukan penyakit biasa. Ya boleh suatu hari dapat kejadian seperti ini ya mungkin tidak mudah untuk menghadapinya. Jadi ya paling tidak ya aku sebagai teman yang merasa teman terdekat Bekti memberi support bukan cuma ke Bekti ya tapi kepada keluarganya termasuk dengan istrinya gitu, dengan Dila. Kalau Dila sih paling tidak ya hanya selalu standby buat Bekti, dia nggak pulang-pulang, dia standby untuk selalu ada di ICU supaya kalau ada apa-apa dia akan bisa cepat ambil sikap keputusan gitu. Kak Dila kan mungkin kemarin-kemarin juga dihantam bukan cuma apa namanya dan komentar-komentar juga dari gitu. netizen. Sebagai sahabat sendiri menguatkan Kak Dila seperti apa? Ya itu bukan ranahnya aku sebetulnya, itu bukan partnya aku lah gitu, karena itu udah Dila yang membuat keputusan tersebut, Dila yang ingin melakukan penggalangan dana dan lain sebagainya. Tapi kan udah dicabut kan? Ditutup, maksudnya dicabut, istilahnya tidak diteruskan lagi. Ya kalau buat aku pribadi itu bukan ranahnya aku, bukan wilayahnya aku tidak bisa mencampuri apapun. Tapi memang aku sempat menyampaikan kepada Dila bahwa dan ini juga berlaku buat siapapun juga, bukan hanya kepada Dila, bahwa sebetulnya memang kalau kita membuat penggalangan dana semua itu kan ada aturannya. Jadi tidak bisa sembarangan orang untuk bisa bikin penggalangan dana gitu. Tapi paling tidak aku hanya memberitahu, bukan mengikut campurkan situasi tersebut. Kalau Dila masih mau jalan saat itu ya gitu ya, itu nggak apa-apa, terserah, karena kan aku juga nggak punya hak untuk atur. Tapi paling tidak aku sempat memberitahu bahwa segala sesuatu itu pasti ada peraturannya dan ada pasal-pasal yang berlaku pada saat kita mau membuat penggalangan dana gitu, dan itu tidak bisa dilakukan untuk ke rekening sendiri. Jadi itu yang aku lakukan. Jadi informasi jangan sampai salah ya, bahwa aku memberi info bahwa kalau kita mau bikin penggalangan dana itu memang ada pasal yang berlaku, jadi kita mesti tahu terlebih dahulu. Gitu aja sih. Berarti ada diskusi sama Teni dulu ya sebelum? Enggak ada diskusi apapun. Ya aku cuman lihat ada postingan tersebut, terus aku merasa perlu memberitahu, bukan mau ikut campur ya, tapi mungkin aja Dila nggak tahu, atau mungkin teman-teman yang sama dengan situasi seperti Dila juga mungkin nggak tahu bahwa ada musibah dan kita harus melakukan apa. Ya paling tidak kita harus cari tahu terlebih dahulu bahwa sebetulnya kalau bikin penggalangan dana kita tidak bisa menggerakkan sendiri, tapi perlu informasi yang jelas supaya tidak salah dalam hal mengunduh sesuatu gitu. Maaf ya Pak, tapi kayak orang sakit di situ. Ya. Ya, kalau bicara setuju atau enggak, aku nggak bisa bilang apa-apa ya gitu, karena itu adalah hak dari Dila sendiri atau hak dari teman-teman lain yang mungkin para istri yang harus melakukan seperti itu karena nggak tahu atau memang memerlukan situasi yang cepat untuk diputuskan. Jadi kalau bicara setuju atau nggak setuju, aku nggak bisa putuskan apapun karena itu memang sudah haknya Dila gitu. Tapi kan paling tidak mungkin sekarang sudah bisa dimengerti dan sudah bisa paham bahwa sebetulnya ada hal yang perlu dan tidak gitu loh istilahnya. Jadi ini kan jual barang juga kan dari Kadilanya tas sama cincin, mungkin seberapa besar sih Teni? Aku nggak tahu. Kalau mau ngomongin Bekti, kita ngomongin Bekti aja ya. Soalnya kalau Dila gue nggak mau ikut-ikut. Tapi sempat terganggu nggak ketika ada hantaman komentar itu ke Kak Dila sendiri? Ya aku prihatin, terus terang aku prihatin karena harusnya ini nggak terjadi kalau mungkin bisa ada pembicaraan sebelumnya gitu loh. Mungkin jadi aku tuh mikirnya gini, mungkin baik dari para netizen yang budiman dan maha hebat ini ya gitu, mungkin jangan langsung memberi judging, penilaian dan lain sebagainya, karena terkadang mungkin ada orang-orang tertentu yang nggak tahu sebetulnya dan mungkin nggak punya pilihan, jadi mungkin harus melakukan tersebut. Jadi cobalah kita berpikir untuk kalau kita ada di posisi seperti itu gitu loh. Jadi saat kita lagi punya musibah, terus kita disikat dari kiri kanan, kita dibom kiri kanan, tuh rasanya seperti apa. Sedang berjuang untuk bisa memperjuangkan nyawa pasangan aja kan, itu juga sebuah hal yang kayak tiap detik tuh berharga sekali gitu. Apalagi ini mesti
dibom kiri kanan dengan hujatan dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut aku, kalau mau bantu silakan bantu, kalau nggak bantu nggak usah memberi hal yang jadinya memperkeruh situasi gitu. Kalau mau bantu ya bantu atau memberi inputan atau masukan gitu. Tapi mungkin komentar itu kan bisa membunuh orang ya gitu. Membunuh dalam arti kata hati, perasaan, mental. Jadi di situasi seperti ini mungkin kita bisa saling menghargai. Kalau memang mau bantu, bantu. Kalau enggak ya udah gitu loh. Jangan ditambah-tambahin yang aneh-aneh. Kayak tadi dari aku, Kak Bekti ada minta sesuatu nggak sih, kayak minta makan apa sama Tendi atau apa gitu request? Nah, dia nggak request sih, cuman ya itu balik lagi mungkin karena di sini juga masih loading untuk di restart lagi gitu ya gitu. Aku sama Bekti tuh seneng banget makan lontong sayur atau kupat sayur. Kemarin pas aku mau pulang aku bilang gini, Bekti gue pulang ya gitu. Terus dia gini, apa tuh tadi yang aku pesan ketupat ya, lontong ya gitu. Mau lontong sayur aku bilang gitu. Sembuh dulu ya Pak, aku bilang gitu. Oh iya udah. Dia cuma sekelebat gitu aja sih gitu. Tapi pantangan ada nggak sih dari dokter sendiri ngebeli makan apa, Yang jelas sih ya masih harus makan rumah sakit dulu ya. Nggak bisa aku bawain rujak cingur gitu, kayaknya nggak bisa Pak. Gitu ya. Mudah-mudahan sih harinya jauh lebih baik ya. Doain aja supaya dia bisa cepat pindah ke kamar perawatan. Belum ada info kapan mungkin ke rawat inap gitu? Secepatnya sih, pokoknya selama semua proses itu kan balik lagi ke badannya Bekti ya. Kalau Bekti bisa lebih hebat lagi untuk bisa fight, dia akan jauh lebih ini lagi. Jadi tapi kondisi dari hari awal masuk sampai sekarang itu membaiknya udah berapa persen sih kalau kata dokter? Aku nggak dapat pernyataan jelas dari tim dokter, tapi aku pada saat aku melihat secara kasat mata gitu ya, saat aku kemarin datang ke sini ngeliat ya Bekti sih jauh banget dari yang pas musibah waktu itu gitu. Dari warna kulit tubuhnya, terus ininya gitu, terus ngeliat kalau lihat sahabat sendiri banyak selang-selang gitu kan kayaknya kita juga sedih, tapi kemarin tuh nggak ada dokumisan lagi gitu. Terus cuma bilang ini apa sih gitu, perbannya itu tuh, ini apa sih gitu. Udah biar lu cakep gue gitu. Oh iya bener gitu. Ya doain aja ya, terima kasih semuanya. Siap.